Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas perancangan irigasi, di mana disuruh mencari buatlah rancangan aplikasi irigasi. Yang kedua, jelaskan tahap-tahap perancangan sampai pada aplikasi irigasi. Yang ketiga, contoh pada studi kasus dan berikan referensinya, dan buatlah video. Baiklah, langsung kita share screen saja. Adapun kami dari kelompok 2 dan anggotanya yaitu Alvin Zikri Padilla, Okta Priantono BS, Muhammad Parian Putra, Salman Alfarizi, dan Zeriko Eksaudi Sinaga. Baiklah, untuk pertama-tama sebelum kita mencari itu, kita harus mengetahui apa sih itu irigasi. Irigasi itu sendiri adalah segala usaha manusia yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan sarana untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Sebagai suatu ilmu pengetahuan, irigasi tidak bisa membicarakan dan menjelaskan metode-metode dan usaha yang berhubungan dengan pengambilan air dari bermacam-macam sumber, menampungnya dalam suatu waduk atau menaikkan elevasi permukaannya dengan menyalurkan serta membagikannya ke bidang-bidang tanah yang akan diolah. Kami mengambil contoh dari jurnal kajian optimalisasi jaringan irigasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan air pada persawahan studi kasus jaringan irigasi Maju Makmur, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Dan ini merupakan rancangan aplikasi irigasinya. Baiklah, untuk tahap 1 akan dijelaskan oleh Saudara Salman. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Parian Putra. Mungkin saya akan menjelaskan tahap satunya. Tahap 1. Pada tahap 1, yaitu membahas kondisi existing dan karakteristik di daerah irigasi persawahan atau Maju Makmur, Desa Jembus, transmigrasi seluas 50 hektar. Kecamatan, daerah, serta sistem usaha tani, jaringan reklamasi dan tipe penutupan lahan, karakteristik lahan berupa kondisi biogeofisik, mencakup sifat fisik dan kimia tanah, hidrotopografi, dan hidroklimatologi. Tahap ini dilakukan studi literatur dan inventarisasi data-data kondisi transmigrasi seluas 50 ha. Kecamatan Jembus, Kabupaten Bangka Barat, kemudian data-data tersebut diolah. Maka didapatkan peta tipologi lahan rawa dan menentukan zona-zona terpilih, yaitu Lanjutlah, Salman, ke bagian pertama. Tahap 1. Oke, baik. Mungkin saya bisa melanjutkan tahap 1. Pada tahap 1, yaitu membahas kondisi existing dan karakteristik di daerah irigasi persawahan Maju Makmur, Desa Jembus, transmigrasi seluas 50 hektar. Kecamatan Jembus, Kabupaten Bangka Barat, kondisi existing mencakup geografis dan administrasi daerah serta sistem usaha tani, jaringan reklamasi dan tipe penutupan lahan. Karakteristik lahan berupa kondisi biogeofisika, fisik, mencakup sifat fisik dan kimia tanah, hidrotopografi, dan hidroklimatologi. Tahap ini dilakukan studi literatur dan inventarisasi data-data kondisi existing yang ada di lokasi daerah irigasi persawahan Maju Makmur, Desa Jembus, transmigrasi seluas 50 hektar.
Kecamatan Jembus, Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dilakukan teknik pemeteran spasial dengan menggunakan sistem informasi geografi. Setelah data-data tersebut diolah, maka didapatkan peta tipologi lahan rawa dan menentukan zona-zona terpilih, yaitu zona yang potensial untuk dikembangkan sebagai pertanian di lahan rawa dan sekaligus sebagai titik lokasi dalam pengambilan sampel data curah hujan untuk dilakukan analisis keseimbangan air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke moderator. Baiklah, untuk jurnal ini sendiri itu mengambil lokasi penelitian di jaringan irigasi Desa Jebus. Untuk tahap kedua mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Oktato Alpin. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada bagian tahap 2. Pada bagian tahap 2 ini, langkah pertama yaitu menganalisis kondisi existing dan karakteristik lahan yang sudah didapatkan. Kemudian dilakukan pengamatan neraca air dengan membandingkan kondisi ketersediaan dan kebutuhan air. Analisis neraca air dilakukan dengan menggunakan metode curah hujan rencana. Distribusi peluang hujan setelah itu dilakukan analisis keseimbangan air. Hasil dari analisis keseimbangan air ini dikaitkan dengan pengaruh terhadap pola tanam dan jadwal tanam, evapotranspirasi, kebutuhan air pengganti lapisan air, kebutuhan air penyiapan lahan, koefisien pertumbuhan tanaman, curah hujan efektif, dan perkolasi dan rembesan. Perhitungan evapotranspirasi besarnya evapotranspirasi tanaman atau ETC dapat diduga dari penggalian evapotranspirasi tetapan atau ETR dengan koefisien tanaman atau KC. Kebutuhan air pengganti lapisan air setelah pemupukan selesai diusahakan untuk menjadwalkan dan mengganti lapisan air menurut kebutuhan. Penggantian air diperkirakan sebanyak 2 kali, masing-masing 50 mm atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan. Nah, pada penggantian ini dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua sebanyak 3,3 mm per hari. Kebutuhan air penyiapan lahan umumnya menentukan kebutuhan maksimum air irigasi. Faktor-faktor penting yang berpengaruh antara lain lamanya waktu yang dibutuhkan dan jumlah air yang diperlukan. Koefisien pertumbuhan tanaman, harga koefisien tanaman padi yang dipakai dengan metode perhitungan evapotranspirasi FAO, crop water requirement, dalam standar perencanaan irigasi mempertimbangkan nilai koefisien dengan asumsi-asumsi dari evapotranspirasi, kecepatan angin relatif, kelembapan relatif, dan frekuensi curah hujan. Terakhir, penyiapan lahan merupakan bagian pertama dari berbagai tahap kegiatan tanam. Pada tahapan ini, kebutuhan air irigasi mencapai maksimal sehingga keterlambatan pengolahan tanah akan menyebabkan pengunduran seluruh jadwal penanaman. Selain itu, pengolahan tanah dengan waktu yang lama dapat mengganggu sistem irigasi dalam arti jumlah air yang digunakan. Oleh sebab itu, kebutuhan air pada waktu penyiapan lahan umumnya sangat menentukan jadwal tanam yang optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut. Baiklah, terima kasih Saudara Okta sudah menjelaskan bagian survei lapangan, analisis kebutuhan air, dan saya di sini akan melanjutkan menjelaskan pada bagian hidrotopografi. Sebelumnya, hidrotopografi adalah gambaran elevasi relatif suatu lahan terhadap elevasi muka air pada saluran terdekat yang berfungsi sebagai elevasi muka air referensi. Kebutuhan pengolahan jaringan irigasi sawah lebak ditentukan oleh hidrotopografi dari suatu lahan. Hal ini sangat penting dalam menilai potensi pengembangan lahan pertanian. Untuk itu, kita harus mengetahui tingkat jaringan irigasi berdasarkan cara pengaturan, pengukuran aliran air, dan lengkapnya fasilitas. Jaringan irigasi dapat dibagikan menjadi 3 tingkatan, yaitu jaringan irigasi sederhana, semi teknis, dan irigasi teknis. Setelah kita mengetahui tingkatan jaringan irigasi berdasarkan cara pengaturan, kemudian kita harus mengetahui suatu jaringan irigasi
berdasarkan fungsionalnya dan dibagikan menjadi 4 unsur. Yang pertama bangunan utama di mana air diambil dari sumbernya, umumnya dari sungai atau waduk. Yang kedua jaringan pembawa berupa saluran yang mengalirkan air irigasi ke petak tersier. Petak tersier dengan sistem pembagian air dan sistem pembuangan kolektif. Air irigasi dibagi-bagi dan dialirkan ke sawah-sawah, dan kelebihan air ditampung dalam suatu sistem pembuangan di dalam petak tersier. Sistem pembuangan yang ada di luar daerah irigasi yang untuk membuang kelebihan air ke sungai atau saluran-saluran alami. Saluran dan bangunan irigasi pada jaringan irigasi saluran pembawa dibagi menjadi 3, yaitu saluran primer adalah saluran yang dimulai dari pintu pemasukan atau pengambilan bebas sampai ke bangunan bagi. Yang kedua ada saluran sekunder atau lebih petak tersier dan menerima air dari saluran induk atau saluran tersier sebelumnya. Yang ketiga yaitu saluran tersier adalah saluran yang mengairi satu petak tersier dan menerima air dari saluran sekunder. Luas petak tersier yaitu 50 sampai 150 adalah saluran yang mengairi satu petak sawah dan menerima air dari saluran tersier dengan luas petak yaitu 8 sampai 15. Kemudian ada juga saluran pembuang, yaitu saluran yang dipakai untuk membuang air yang telah dipakai pada petak-petak petani dan mengaliri daerah garis tinggi atau tegak lurus di atasnya dan terletak pada daerah rendah atau lembah-lembah. Kemudian pada jaringan irigasi juga terdapat beberapa bangunan yang terdiri atas bangunan bagi, yaitu bangunan yang membagi air dari saluran induk maupun yang dibutuhkan dalam setiap petak sekunder. Kemudian bangunan bagi sadap adalah bangunan yang membagi air dari saluran-saluran sekunder dan saluran induk, di mana terdapat bangunan sadap untuk satu atau lebih petak tersier. Kemudian ada bangunan sadap, yaitu bangunan yang membagi air dari saluran sekunder ke saluran tersier sesuai jumlah air yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya setelah menentukan analisis hidrotopografi, kita menentukan faktor-faktor yang menentukan keadaan hidrotopografi di lahan rawa, lebat persawahan. Yang pertama, keadaan elevasi muka air tertinggi atau MAT. Yang kedua, keadaan elevasi muka air di lapangan yang sewaktu-waktu dapat berubah karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada penurunan muka tanah akibat oksidasi tanah organik, dan yang kedua ada penataan permukaan tanah pada lahan kolam ikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk data hujan akan dijelaskan oleh Saudara Varian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf Yan, suaranya temut mati. Baiklah, untuk curah hujan maksimum, datanya sudah didapatkan dengan menggunakan rumus memasukkan Excel dari bulan Januari sampai dengan Desember, yaitu dari tahun 2001 sampai 2016 didapatkan rata-ratanya.
Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tabel 4.3 yaitu hasil perhitungan kala ulang curah hujan maksimum menggunakan probabilitas 0,9 sampai 0,1 dengan metode normal, log normal, Gumbel, dan log Pearson 3. Selanjutnya hasil rekapitulasi analisis frekuensi data hujan yaitu dari periode ulang 1,1 sampai dengan 100, analisa frekuensi curah hujan rencana menggunakan metode normal, log normal, Gumbel, dan log Pearson didapatkan data sekian. Selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan air irigasi dapat dilihat pada tabel berikut, dan perhitungan volume ketersediaan air di kolam tampungan didapatkan sekian, dan yang terakhir merupakan rencana pengembangan jaringan irigasi di desa Jebus. Baiklah, untuk tahap 3 akan dijelaskan oleh Zeriko. Baiklah, saya akan menyampaikan tahap ketiga. Pada tahapan ini, saya akan menjelaskan tentang optimalisasi jaringan irigasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan air. Optimalisasi jaringan irigasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan air didapatkan sumber air berasal dari kolong atau kolam tampungan existing atau kolam yang sudah ada, yang terdiri dari 6 kolam dengan volume tampungan sebesar 117.401 meter kubik, di mana antara kolam 1 sampai dengan kolam 6 dibuat saluran penghubung atau kondisi existing kolam terpisah. Selanjutnya, masuk ke saluran pembawa menuju melalui box saluran beton dengan lebar 40 cm, di mana perbedaan elevasi atas bendung dengan lahan persawahan ditambah 4,60 meter. Sedangkan elevasi muka air dengan lahan persawahan plus 3,80 meter dari bendungan atau dengan pengaturan pintu air. Air dibawa melalui saluran pembawa atau panjang saluran pembawa sama dengan 720 meter menuju hubungan box pembawa atau tersier atau 5 bangunan box pembawa dengan panjang saluran pembawa 750 meter yang dilengkapi dengan pintu air yang memiliki lebar 40 cm ke lahan dan lebar 50 cm ke saluran pembawa selanjutnya. Dari bangunan box pembawa atau tersier, air dibawa melalui saluran perpipaan atau pipa casing besi dia yang melalui jalan dan pipa besi 8 menuju lahan persawahan, di mana tiap jarak 200 meter dipasang stop kran 2 untuk pengatur kebutuhan air irigasi di persawahan dari bendungan. Itu dengan pengaturan pintu air. Air dibuang menuju saluran pembuang yang melalui bangunan terjun atau panjang saluran pembuang dengan 720 meter, lalu masuk ke saluran pembuang existing, dan selanjutnya langsung menuju ke Sungai Rotan. Di sini kita mendapat kesimpulan yang pertama, kondisi existing jaringan irigasi maju makmur desa Jebus transmigrasi seluas 50 hektar belum bisa dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya tanaman padi, karena sumber air untuk kebutuhan air irigasi yang ada tidak bisa dipakai atau pH air saluran dan pH air tanah kurang dari 5, dan tata air mikro belum optimal. Yang kedua, diperlukan pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi tata air mikro dengan sistem irigasi teknis, antara lain yang pengambilan sumber air kolong atau kolam tampungan yang ada jarak plus 200 plus 720 meter dengan pH air lebih dari 5. Ini hasil dari tes laboratorium. Kedua, itu pembangunan bendungan. 3, pembuatan saluran pembawa dan pembuang terpisah atau trapesium. Selanjutnya, pemasangan pintu pengatur air, pemasangan saluran pipa pembawa ke lahan pertanian, pembuatan bangunan box pembawa, dan pemasangan pintu fiber
klep untuk penangkis air asin. Simpulan yang ketiga itu adalah hasil perhitungan kebutuhan air irigasi maksimum sebesar 0,731 liter per DT per hektar. Dan kesimpulan keempat itu adalah hasil perhitungan ketersediaan air di kolam tampungan sebesar 117.401,50 meter kubik. Sampai di situ yang saya dapat sampaikan pada tahap yang ketiga. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai perancangan aplikasi irigasi lahan rawa, kajian optimalisasi jaringan irigasi terhadap ketersediaan dan kebutuhan air pada persawahan studi kasus jaringan irigasi Maju Makmur Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.